James Ye merupakan imam muslim pertama militer Amerika Serikat yang ditugaskan di kamp penyiksaan para tahanan muslim di Guantanamo. Sebelum menjadi muslim, Ye merupakan seorang pendeta yang melayani dan melindungi hak personel militer Amerika Serikat untuk menjalankan agamanya. Ini berarti memberikan dukungan agama, mengambil layanan dan menasihati komandan dalam agama, etika dan moral, kenang Ye seperti dilansir The Guardian. Ye dibesarkan di New Jersey sebagai seorang Lutheran dan masih menjadi seorang Kristen ketika lulus dari Akademi Militer di West Point. Namun, sebuah pertemuan membuka hatinya terhadap Islam lantaran adanya kesamaan dengan agama Ibrahim lainnya. Saya bersyahadat pada tahun 1991. Kenang dia, lulus dari West Point. Ye memilih tinggal di Suriah dan belajar membaca Al-Quran dengan benar. Saat itu, militer Amerika Serikat tengah menjadi imam guna personel muslim militer Amerika Serikat. Jadi saya pertama kali ditempatkan di Fort Lewis, Washington, kata dia. Beberapa tahun kemudian, Ye dipindah tugaskan ke Teluk Guantanamo. Istrinya berasal dari Suriah, namun dia tidak memiliki keluarga di Amerika Serikat. Ye memiliki seorang bayi perempuan. Kami baru saja menetap, tapi tentara berkeras, saya tersanjung ditawari tantangan. Tepat setahun usai 9-11, saya dikirim ke Guantanamo untuk menjadi imam di sana, kata dia. Ye tiba di Teluk Guantanamo pada November tahun 2002. Ye bertugas di Camp Delta, kamp penahanan permanen di mana para tahanan ditahan secara individual di sel yang terbuat dari jaring baja. Hal itu adalah sesuatu yang tidak diketahui dunia luar pada saat itu. Saya bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam dalam keadaan kacau, di mana para tahanan dianiaya dan dipermalukan setiap hari, kata dia. Pada kunjungan harian, para tahanan sering memberitahu Ye tentang apa yang dialami dalam sesi interogasi. Ye menyaksikan sendiri apa yang dialami para tahanan seperti beberapa gigi patah dan memar yang banyak muncul kembali. Penjaga melecehkan Al-Quran dan membuat para tahanan tunduk di tengah lingkaran setan. Pihak militer secara resmi menyatakan bahwa penyiksaan tidak terjadi di Guantanamo. Sebagai orang dalam, saya tahu ini bohong. Beberapa penjaga bersikap baik, sementara yang lain kasar, ungkapnya. Saya tahu siapa yang mungkin bersikap kasar saat saya ke tempat kejadian. Mereka akan memperingatkan penjaga lain dengan teriakan. Ada imam di blok, ada 3 tahanan yang ditahan di lokasi terpisah, Camp Iguana, karena mereka baru berusia 12 hingga 14 tahun. Penjaga di sana sangat baik, ungkapnya. Ye memimpin pelaksanaan salat Jumat, namun, hal tersebut memicu kecurigaan FBI. Karenanya agen FBI selalu memantau kegiatan kami, ungkap dia. Ketika Ye mulai mengirimkan laporan resmi tentang bagaimana para tahanan dianiaya, ia dituduh berpihak pada teroris. Menjadi jelas bahwa petugas yang bertanggung jawab ingin saya keluar, saya terpinggirkan dan di bawah pengawasan, kata dia. Menjelang akhir tugasnya, Ye mengambil cuti selama 2 minggu, dengan maksud untuk kembali ke Fort Lewis untuk mengatur segalanya demi kepulangan istri dan anak perempuannya. Saya meninggalkan pangkalan dan naik pesawat ke stasiun Angkatan Laut Jacksonville di Florida. Ketika kami mendarat, saya dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi oleh FBI. Saya didakwa dengan mata-mata, spionase, membantu musuh, pemberontakan dan hasutan, kenang dia.
Setelah ditahan di Florida selama 6 hari, Ye dipindahkan ke Charleston, Carolina Selatan, di mana Ye menghabiskan 70 hari dalam di sel isolasi. Dalam perjalanan ke sana, saya tidak bisa melihat apapun, seperti yang saya lihat di Guantanamo. Itu adalah cobaan yang mengerikan. Meskipun saya dibebaskan dari semua tuduhan dan kembali ke Fort Lewis, menjadi jelas bahwa saya tidak dipercaya, ucapnya. Pemerintahan Bush, menurut Ye, mengecewakan Amerika dan dunia dengan cara yang paling menyedihkan. Mereka mendirikan penjara di Teluk Guantanamo dengan keyakinan bahwa itu sesuai hukum. Sejak awal, kata Ye, Bush tahu sebagian besar tahanan tidak bersalah, tetapi mereka menahannya di sana karena melepaskan mereka akan terlihat buruk. Saya memiliki harapan besar untuk Barack Obama ketika dia mengatakan dia akan menutup kamp penjara, tetapi harapan itu sirna. Adalah kewajiban Joe Biden sekarang untuk memenuhi janji Obama. Hari ini, saya bekerja dengan para veteran, menggunakan seni untuk membantu mereka menghadapi dampak perang. Saya pergi agar saya bisa menceritakan kisah saya, untuk mengatakan kebenaran tentang Guantanamo. Saya sudah melakukan itu sejak saat itu, katanya.